Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum ayuhat talabah? Bi khair, alhamdulillah. Ya, itu jawabnya ketika kalian dalam keadaan sehat, maka jawabnya alhamdulillah bi khair. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita bereskan dulu tempat duduknya, duduk biar rapi. Setelah rapi, kita tundukkan kepala, kita bermohon kepada Allah agar pelajaran kali ini kita bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang fil hadikoh. Sebelum mengartikan apa itu fil hadikoh, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu arti dari fil hadikoh? Kalau kalian belum tahu tentang arti dari fil hadikoh, saya akan menjelaskan arti dari fil hadikoh, kemudian tebak sama kalian apa sih arti dari fil hadikoh tersebut? Bisa? Baik, dengarkan baik-baik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang arti dari fil hadikoh. Fil hadikoh adalah suatu tempat yang mana suatu tempat tersebut banyak pohon-pohonan yang tumbuh di sana, seperti pohon pisang, pohon jeruk, pohon kelapa, dan pohon-pohon yang lainnya. Kemudian fil hadikoh juga bisa terdapat berbagai jenis hewan yang hidup di sana. Banyak hewan-hewan yang hidup di sana. Nah, fil hadikoh itu adalah suatu tempat di mana tumbuhnya pohon, hidupnya hewan-hewan. Berarti di manakah tempat itu? Belum tahu? Baik, kalau misalkan kalian belum tahu apa arti dari fil hadikoh, saya akan menjelaskan dengan penjelasan yang berbeda. Pertama, tadi fil hadikoh adalah suatu tempat yang banyak berbagai macam pohon yang tumbuh, kemudian berbagai jenis hewan yang hidup. Kemudian fil hadikoh juga adalah suatu tempat di mana kita bisa mencari kayu bakar atau mengambil kayu bakar untuk memasak air ataupun memasak nasi. Berarti di manakah fil hadikoh itu? Fil hadikoh itu di mana? Di suatu tempat bisa terdapat tumbuh berbagai hewan, tumbuhan, pohon-pohonan, banyak pohon-pohonan, kemudian di mana tempat untuk mencari kayu bakar. Di mana berarti? Ada yang tahu arti dari hadikoh? Ya, itu adalah di kebun. Kemudian fil hadikoh juga dapat diartikan di taman. Selain diartikan di kebun, fil hadikoh juga bisa diartikan dengan taman. Saya akan memberikan kosakata yang mana kosakata tersebut tentunya yang berada di kebun ataupun yang ada di taman sesuai dengan materi yang akan kita pelajari hari ini.
Nah, untuk memberikan kosakata tersebut, saya akan memberikannya dengan nyanyian. Maka oleh karena itu, agar mendengarkannya dengan baik supaya teman-teman bisa cepat hafal. Baik, dengarkan baik-baik. Hadikotun kebun sajaratun pohon butukolun jeruk mauzun itu pisang narojillah kelapa yasminun melati zahratun itu bunga wardatun bunga mawar baitun itu rumah qasiratun pendek murtafi'atun tinggi. Nah, kosakata yang sudah dinyanyikan tadi oleh kita itu semuanya bisa dibuat kalimat. Pelajaran kali ini yang kita akan pelajari yaitu bagaimana cara membuat kalimat dalam bahasa Arab. Nah, oleh sebab itu, sebelum membuat kalimat bahasa Arab, apakah di antara kalian ada yang bisa memberikan contoh kalimat dalam bahasa Indonesia yang berada di kebun atau di taman? Ada yang bisa? Ya, contohnya adalah pohon itu tinggi. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa membuat kalimat dalam bahasa Arab? Seperti tadi, kosakata atau yang sudah dinyanyikan tadi sama kita itu semuanya bisa dibuat kalimat. Contohnya apa? Contoh tadi yang disebutkan, pohon itu tinggi. Nah, kalian sudah mengetahui arti dari pohon itu adalah bahasa Arabnya apa? Sajaratun. Kemudian tinggi. Itu apa tinggi? Nah, bahasa Arabnya tinggi adalah murtafi'atun. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kalimat baik dan benar dalam bahasa Arab? Nah, seperti tadi, pohon itu tinggi, bahasa Arabnya pohon adalah sajaratun, sedangkan tinggi adalah murtafi'atun. Apakah kalimat dalam bahasa Arab pohon itu tinggi, sajaratun, murtafi'atun? Tentu ini masih belum bisa dikatakan kalimat, karena membuat kalimat dalam bahasa Arab harus ada syarat-syarat tertentu. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Kalimat yang pertama yaitu sajaratun. Kalimat yang pertama yaitu sajaratun. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat kalimat dalam bahasa Arab yang baik dan benar, syaratnya kalimat yang pertama yang tadinya sajaratun itu harus ditambahkan alif lam di awalnya. Yang tadinya sajaratun kalau kita masukkan alif lam, jadi gimana bunyinya? Coba kita tulis, kita lihat. Yang tadinya sajaratun kalau misalkan kita masukkan alif lam di awal, bunyinya menjadi, kalau misalkan kita ingin membuat kalimat dalam bahasa Arab, yang pertama seperti tadi harus diawali dengan alif lam. Yang tadinya sajaratun, maka kalau misalkan kita tambahkan alif lam, itu adalah as-sajaratu. Nah, ini adalah syarat yang pertama ingin membuat kalimat baik dan benar. Yang pertama yaitu kita tambahkan alif lam di awal. Kita tambahkan alif lam di awal. Jadi bunyinya as-sajaratu. Itu adalah syarat yang pertama. Nah, sekarang kita lihat
Kalimat yang pertama tadi sudah memenuhi syarat, diawali dengan alif lam. Nah, untuk kalimat yang kedua itu tidak usah pakai alif lam, cukup murtafi'atun. Maka dari itu kalimat ini kita baca menjadi as-syajaratu murtafi'atun, yang artinya tadi yang diberikan, yaitu artinya pohon itu tinggi. Ini sudah menjadi kalimat yang sempurna. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, apakah ini sudah menjadi kalimat yang sempurna? Jahratun jamilun, ini belum menjadi kalimat yang sempurna. Kenapa? Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan, kalimat yang pertama itu harus menggunakan alif lam. Kita tambahkan berarti alif lam. Jadi bunyinya apa? Jadi bunyinya menjadi bukan jahratun lagi. Kalau misalkan membuat kalimat tambahkan alif lam, bunyinya menjadi az-zahratu. Nah, kita sudah merubahnya. Yang tadinya jahratun menjadi az-zahratu karena kita akan membuat kalimat seperti tadi. Alif lamnya harus dipakai di awal untuk membuat kalimat. Nah, setelah itu seperti tadi, kalimat yang pertama itu harus menggunakan alif lam. Maka kalimat yang kedua tidak usah menggunakan alif lam. Pasalnya kalimat kedua harus mengikuti kalimat yang pertama. Mengikuti maksudnya adalah harus sama. Kalau misalkan di kalimat pertama ada tak marbutohnya, maka kalimat yang keduanya juga harus ada tak marbutohnya. Paham sampai situ? Kesimpulannya adalah, jadi kalimat yang pertama itu harus menggunakan alif lam. Kemudian kalimat yang pertama itu tidak usah pakai alif lam, namun mengikuti kalimat yang pertama. Maksud dari mengikuti adalah lihat kalimat pertamanya. Kalimat pertamanya apakah menggunakan tak marbutoh apa tidak? Kalau misalkan menggunakan tak marbutoh atau tak bulat, maka kalimat yang kedua harus menggunakan tak marbutoh. Kalau misalkan kalimat yang pertama tidak menggunakan tak marbutoh, maka kalimat yang kedua tidak usah mengikuti. Maka kalimat yang kedua tidak usah memakai tak marbut. Ada yang belum paham juga. Kalau misalkan belum apa, acungkan tangan. Terus kemudian tanyakan di mana. Baik, kalau misalkan tidak ada, ketahuilah bahwasanya bahasa Arab itu adalah suatu hal yang sangat penting. Kenapa dikatakan penting? Karena Rasulullah SAW sangat cinta terhadap bahasa Arab. Kata Rasulullah, cintailah bahasa Arab karena tiga perkara. Jadi kalian harus mencintai tiga bahasa Arab, meskipun bukan bahasa kita harus mencintainya. Yang pertama, kenapa kata Rasulullah dikatakan tiga perkara? Cintailah bahasa Arab karena tiga perkara. Karena apa? Yang pertama, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Kita harus cinta kepada bahasa Arab karena bahasa Arab adalah menggunakan Al-Quran. Kita cinta terhadap Al-Quran. Cinta. Kalau cinta, kita cintai juga bahasa Arab. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu adalah karena bahasa Arab adalah bahasa Rasulullah. Karena Rasulullah menggunakan bahasa Arab. Kalau kalian cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kalian harus cinta terhadap bahasa Arab juga. Karena bahasa Arab adalah bahasa Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bahasa Arab adalah bahasa surga. Semua yang ada di surga itu adalah menggunakan bahasa Arab. Jadi cintailah tiga perkara. Cintailah
bahasa Arab karena 3 perkara. Yang pertama tadi karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Kemudian yang kedua, bahasa Arab adalah bahasa Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Arab adalah bahasa surga. Nah, sampai sini Bapak ingatkan kembali, kalau misalkan di antara kalian lagi pusing belajar bahasa Arab, ingat itu 3 perkara tadi. Karena bahasa Al-Quran, bahasa Rasulullah, bahasa surga, tentu semua itu adalah yang kita cintai. Allah kita cintai, Rasulullah kita cintai, dan juga surga yang kita inginkan itu harus kita cintai. Maka cintailah bahasa Arab. Sampai sini paham? Mari akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.